Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Halia boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan hari ini yang bersuka cita karena Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi malam hari ini, kami mengundang seluruh pengurus PGPI mungkin yang ada di luar. Kami undang untuk masuk dalam ruangan gereja, boleh duduk di tempat yang telah kami sediakan. Mari kita mau siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita boleh datang di tempat ini bukan karena kekuatan kita masing-masing, tapi karena anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Mari kita mau berikan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau berikan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kita mau izinkan Roh Allah Kudus datang di tengah-tengah kita, mengurapi setiap kita, setiap pribadi kita. Kita boleh terima kuasa Allah yang kudus pada malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu pada kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Ku mau menyembah Engkau Tuhan. Ku mau memuji Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan, Kau penuhi kami Yesus, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Yang percaya Tuhan dari tengah-tengah kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan disimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupmu. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu.
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Dengan segenap hati kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk. Setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, katakan dengan imanmu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita sembah Allah kita yang kudus. Kita mau katakan terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Kau Tuhan Allah tiada pernah meninggalkan kami ya Bapa. Meskipun kami dalam lembah kelam Tuhan, Kau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami Tuhan. Kau selalu memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Dalam setiap masa apapun Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
akan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sangat besar bagi kami ya Bapa. Kuasa-Mu sungguh besar bagi kami Yesus Tuhan. Kuasa-Mu melebihi segalanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya lama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh besar, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh kuasa-Mu besar Tuhan. Oh haleluya, Kau sungguh besar Tuhan. Haleluya. Kami undang semua jemaat untuk bagi berdiri. Mari sama-sama katakan ku percaya Engkau. Ku percaya Kau bekerja, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Yes, di hidup kami. Sekali lagi katakan ku percaya. Haleluya Yesus. Kau bekerja, menyatakan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhan besar. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau besar Tuhan. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Tak pernah terlambat
mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami untuk bersiap memuji, memuliakan nama Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Kau urapi setiap kami Tuhan, Kau layakkan setiap kami ya Bapa. Biarkan kami boleh menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, melalui persekutuan dalam ibadah PGPI pada malam hari ini ya Bapa. Kau berkati setiap kami yang hadir Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang ambil dalam pelayanan-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap bersuka cita bersama-sama dengan Kau Yesus Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Yang siap bersorak-sorai berikan lambaikan tangannya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, kalahan iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya pun dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahan iblis dikalahkan, kuasanya pun dihancurkan oleh darah anak domba. Mari bersama-sama katakan pujian ini dengan iman kita, dengan bersuka cita karena Dia sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena kami lemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan sekarang, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena kami lemparkannya para pendakwa kita. Mari kita melompat bagi Dia, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, karena iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah Dia, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita mau semangat puji nama Tuhan, bahwasanya sekarang telah tiba waktunya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasa yang karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Saya mau dengar suara cuma di tempat ini. Katakan, oleh darah anak domba.
disembah. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Amin Yesus, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi, lebih semangat katakan oleh darah. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya. Tercurah dari surga. Amin. Bangkitkan dari jalan api kemuliaan Tuhan. Tercurah dari surga. Dinyatakan harusnya Bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. kita mau bangkit belajar Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi bahwa Yesuslah Raja. Raja. Kita mau pujian dari Allah. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Dan Tuhan siap maju jangan. Yesus panggil kita. Gunakan semua senjata Allah dalam bahasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita mau lagi pujian dari awal. Kita mau lebih semangat. Kita mau terima api kemuliaan. Karena suara Nabi memanggil semua umatnya. Dan seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia
surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah di surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, 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 Raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Terima kasih Yesus. Saat kami perlu Tuhan, bahwasanya Engkau selalu tahu. Saat kami minta Tuhan Kau dengar. Bahkan Tuhan, saat kami berdoa Tuhan, Engkau selalu menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Engkau selalu memperhatikan bunga-bunga bagong di ladang Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan, orang percaya Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu, Engkau lebih memperhatikan setiap kami Tuhan saat ini. Haleluya, ini kami Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Layakkan setiap kami saat ini Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Kuala Bapa kami yang kekal, Engkau bertata atas segala pujian. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Biarkan pujian penyembah kami Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita mengatakan lebih sungguh-sungguh. Saat kau perlu Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap isi kami, hati kami Tuhan. Bahkan tanpa kami meminta saat Tuhan, percaya Kau menyediakan Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, Ini kami Tuhan. saat kau minta Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. dengar, Kau saat ini bekerja bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu saat ini tercurah Tuhan bagi setiap kami Bapa. saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perlu kau dan jemaat semuanya Bapak Ibu Gembala untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Haleluya. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat
terhormat Bapak Pendeta Daniel Sunarjo berdoa buat firman Tuhan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan berkati. Inilah puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau. Sebab kami tahu puji-pujian kami Engkau bertata di dalam pujian kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Oleh karena itu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga pemberitaan firman-Mu sampai di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang yang sudah memberikan tempatnya untuk kita beribadah malam hari ini. Terima kasih Pak Rudi, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala ya, yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada teman-teman pengurus yang sudah hadir malam hari ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya katakan haleluya. Kita ini orang PGPI, orang Pantai Kosta. Haleluya. Haleluya itu bahasa Pantai Kosta. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa di Indonesia ada 7 aras nasional dan PGPI adalah salah satunya. Ya, dan PGPI sudah berdiri tahun 79. Jadi sudah lama, namun sudah lama vakum sehingga ada banyak anak-anak Tuhan, khususnya jemaat yang tidak memahami PGPI, dan bersyukur kepada Tuhan tahun 2020, tepatnya tanggal 30 November, PGPI di Kota Kediri dibentuk, dan saat itu masa pandemi sehingga kegiatan belum bisa dilakukan. Dan kami bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman pengurus, khususnya penasehat yang terus memberikan motivasi, sehingga walaupun pandemi kita adakan pertemuan, dan kegiatan awal yang kita kerjakan adalah saat Hari Raya Pantai Kosta ya. Dan ada beberapa Bapak Ibu yang hadir, dan dari sana, dari Hari Raya Pantai Kosta itu awal kita bergerak, karena melihat keadaan pandemi sudah mulai landai, sudah menjadi dari pandemi menjadi endemi, sehingga pemerintah pun boleh memperbolehkan untuk mengadakan kegiatan ya, dengan kapasitas ruangan dan bisa, karena sudah sehat, sudah booster ya. Jadi ada peluang untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan dari Hari Raya Pantai Kosta memang kita punya program. Pertemuan ini adalah diadakan 3 bulan sekali ya. Jadi dari bulan Juli
ya, tanggal 16 Juli tepatnya, Juli, Agustus, September, dan hari ini kita rayakan, kita adakan, dan kita akan adakan lagi nanti di tahun depan, ya. Jadi bisa dikatakan ini mungkin kegiatan terakhir di tahun 2022. Nanti kita akan kita laksanakan lagi di tahun baru 2023, ya. Dan kita berdoa ya, sebelum kegiatan ini terakhir mungkin kalau bisa kita bikin Natal bersama. Amin. Ya. Kita berdoa aja supaya bisa buat Natal bersama PGPI. Ya, Tuhan cukupkan pastinya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan kita akan menerima firman Tuhan malam hari ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lalu kita lompat ayat 11 dan ayat 12. Injil Markus pasal yang kedua, Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5, sampai ayat 4. Lalu kita lanjut, kita lompat di ayat 11 dan ayat 12. Baik, saya akan bacakan buat kita semua. Injil Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat 4, dan lompat ayat 11 dan 12. Judulnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu. Lompat ayat 11, di sana dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan bangunlah dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya cerita di dalam Markus pasal 2 yang kita baca malam hari ini bukan cerita yang asing bagi kita. Ya, tentu kita sudah hafal cerita ini. Namun ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kita melihat dari kisah ini ada satu ending yang baik. Ada satu ending yang membawa sukacita. Ada ending yang membawa kegirangan. Ada ending yang membawa pemulihan. Dan ada ending yang membawa sorak-sorai. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Tentu kita juga yang ada pada malam hari ini kita ingin kita mengalami sukacita, mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, mengalami sorak-sorai. Tentu ketika kita mengalami sukacita, sorak-sorai, pemulihan, bukan hanya kita yang merasakan, tetapi banyak orang juga akan merasakan dan itu akan berdampak. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, itu akan berdampak. Nah, tema firman Tuhan sore hari ini, persatuan membawa pemulihan. Ketika ada kesatuan, maka di sana ada pemulihan. Kita melihat dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita, kegirangan dan pemulihan tidak langsung didapat. Tetapi mereka
menemukan yang namanya tantangan terlebih dahulu. Didahului oleh tantangan. Dan kita melihat bahwa ketika keempat orang ini membawa orang yang lumpuh untuk datang kepada Yesus, mereka menghadapi tantangan. Mereka tidak bisa menemui Yesus, mereka tidak bisa masuk ke dalam karena ada banyak orang yang ada di sana saat itu. Tetapi kita melihat bahwa keempat orang ini mereka tidak putus asa ketika mereka menghadapi tantangan. Justru mereka memiliki satu kesatuan. Dan mereka mulai menyingkirkan ego mereka masing-masing. Mereka mulai bersahati. Mereka mulai bekerja sama. Mereka mulai ada satu kekompakan. Dan mereka memiliki visi misi yang sama. Dan di sana dikatakan bahwa akhirnya mereka tidak dapat masuk karena banyak orang. Kesatuan persatuan itu mulai dibangun. Visi misi itu jadi satu. Tidak lagi mementingkan ego masing-masing. Ada satu kesatuan. Mereka mulai naik ke atap dan membongkar atap. Lalu mereka menurunkan yang lumpuh itu persis di hadapan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Ya, bukan sesuatu pekerjaan yang mudah untuk mengangkat ke atas. Apalagi dia menggunakan tandu ya, tempat tidur. Kalau miring itu dia bisa melorot. Disinilah kita melihat ada satu kesatuan, kekompakan, menghilangkan ego masing-masing, sehingga yang di atas dia tidak mau mempertahankan yang di atas di ketinggian, tetapi dia mulai merendah. Dan yang di bawah dia mulai angkat. Sehingga yang sakit ini dia nggak melorot, nggak jatuh. Dan ini tetap, ini bukan satu pekerjaan yang mudah Bapak Ibu. Benar? Bukan satu pekerjaan yang mudah. Tetapi mereka punya visi misi yang sama. Memiliki satu kekompakan. Mereka memiliki satu kesatuan, kesehatian. Sehingga walaupun ini berat, mereka bisa mengangkat bersama. Dan sampai di atas mereka harus bongkar. Dan ketika menurunkan, itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kemarin bulan sepupu saya meninggal, sepupu dari istri saya meninggal. Ketika mau dimasukkan ke dalam liang kubur, rupanya yang pegang tali itu nggak kompak Bapak Ibu. Harusnya kan peti itu diturunkan rata begini Bapak Ibu. Nggak kompak, atau mungkin ada yang tidak fokus atau bagaimana. Akhirnya begini Bapak Ibu, terjun. Ketika peti itu terjun, keluarga semua histeris. Menangis, keluarga menangis. Waduh, ya karena melihat sedih ya Bapak Ibu, tragis gitu. Ketika peti diturunkan, bukannya turunnya dengan baik, tetapi ada kekompakan sehingga dia begini, terjun bebas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga dengan cerita di dalam Markus pasal yang kedua ini, itu bukan satu pekerjaan yang mudah untuk dia menurunkan orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Tetapi dengan kesehatian, dengan kekompakan, dia berani, dia menurunkan dan dia turunkan. Dia turun dengan baik. Haleluya.
Dan ketika itu ada di tengah-tengah Yesus. Lalu Yesus katakan, bangun dan angkatlah tilammu. Dan orang itu juga saat itu dia bangun. Dia pergi dan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca selengkapnya di ayat ini, ketika Yesus katakan bahwa imanmu yang menyembuhkan, orang-orang Farisi dan yang sekitar di sana mereka komplain. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di isi hati mereka, dan Yesus katakan lebih mudah mana. Tetapi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika dimulai dari persatuan, dimulai dari kesehatian, dimulai dari kesatuan, dan itu juga yang membuat Yesus bertindak. Demikian juga dengan kita, anggota PGPI. Ketika kita hidup di dalam kesatuan persatuan, ketika kita menghilangkan ego masing-masing, ketika kita punya visi misi yang sama, ketika kita mau mengutamakan pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya pemulihan pasti terjadi bagi kota Kediri tercinta. Amin Bapak Ibu. Selamat datang Pak Lili. Selamat datang, ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang. Ya, senang malam hari ini disambangi oleh Pak Lili. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, betapa penting kesatuan, persatuan. Sebab ketika ada kesatuan dan persatuan, maka pemulihan terjadi, mujizat terjadi, dan sukacita menjadi bagian kita semua. Saya berharap PGPI Kota Kediri yang sudah dibentuk tahun 2020 itu akan terus berjalan, sehingga kita gereja-gereja, kita umat-umat Tuhan yang tergabung di dalam PGPI, kita akan sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama bersehati, bersatu, dan kita percaya ada banyak jiwa-jiwa yang akan kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal ini, ya, tentang cerita di Alkitab di dalam Markus pasal 2 ini, mereka bukan untuk mencari kepujian bagi keempat orang ini, tetapi yang pada akhirnya yang mendapatkan pujian, yang menerima kepujian adalah Yesus yang ditinggikan. Amin. Dan biarlah kita juga PGPI yang ada di Kota Kediri, semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan, apabila ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Ya, bukan sinode gereja, bukan organisasi gereja, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan pun akan mengerjakan bagiannya. Kita melihat, ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana satu kisah di dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Di sana dikatakan bahwa Musa dia naik bersama Harun dan Hur, dan kita melihat bahwa Yosua bersama dengan
rekan-rekannya, mereka ada di medan pertempuran. Musa, dia mengangkat tangan. Dan firman Tuhan katakan ketika Musa mengangkat tangan, maka lebih kuatlah bangsa Israel. Tetapi ketika Musa menurunkan tangan, lebih kuatlah bangsa Amalek. Dan ketika Musa mengangkat tangan, ditopang oleh Harun dan Hur. Dan kita melihat di medan pertempuran itu ada Yosua bersama dengan rombongannya. Kalau kita mau melihat Yosua itu ada di medan pertempuran, dia ada di garis depan. Tetapi kemenangan itu bukan ada di tangan Yosua. Sebab firman Tuhan berkata, ketika Musa menurunkan tangan, maka lebih kuatlah bangsa Amalek. Jadi pertempuran kemenangan bangsa Israel bukan ada di tangan Yosua. Semua masing-masing punya bagian. Musa bagiannya adalah mengangkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Harun dan Hur menopang. Harun dan Hur pun dia punya bagian masing-masing. Ya. Lalu ketika Musa mengangkat tangan, Harun tidak mengatakan, "Weh, aku capek, aku kesel." Enggak. Tetapi Harun pun menopang. Hur pun menopang. Sama-sama menopang. Ketika Harun dan Hur menopang tangan Musa, maka tangan Musa terus terangkat dan kita melihat Yosua bersama dengan rekan-rekannya bisa mengalahkan bangsa Amalek. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ada kemenangan di dalam kesatuan, persatuan. Saya yakin dan percaya kita yang tergabung di dalam Aras Nasional PGPI Kota Kediri, ketika kita sama-sama bergandengan tangan, saya percaya ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan sehingga Kediri dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Ya, bukan untuk sinode, bukan untuk gereja lokal, bukan untuk organisasi, tetapi kemuliaan hanya bagi Dia yang memanggil kehidupan kita untuk setia melayaninya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini tidak saya panjangkan. Biarlah kita mau memiliki visi misi yang sama. Kita mau hidup di dalam kesatuan dan persatuan. Dan biarlah kita mau sama-sama bergandengan tangan. Dan kita mau sama-sama menghilangkan ego masing-masing. Sebab PGPI punya moto, yaitu satu tubuh di dalam Kristus. Yesus yang adalah kepala, kita adalah anggota. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama bergandengan tangan. Saya yakin dan percaya kemuliaan Tuhan turun di Kota Kediri. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari pemain musik dan para singer bisa bantu. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah
pernah berubah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita sama-sama bangkit diri. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Amin, amin. Yesus sanggup. Yesus yang sanggup melakukan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup. Bapak Christian dari Betani bisa maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapak kami yang berada di dalam kerajaan surga mulia, sebab segala sesuatu berasal darimu lah. Dan kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, sebab hanya melalui Engkau sajalah segala sesuatu ada. Dan oleh karenamu lah kami hidup. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, karena Engkau yang sudah menuntun kami, mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk kami bersatu hati, untuk kami ini memuliakan nama Tuhan, dan kami mau bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa siapakah kami ini Tuhan, tanpa kuasa Tuhan,
Tanpa Tuhan yang berkarya kami tidak ada apa-apanya. Kalau kami mau melakukan segala sesuatunya, Engkaulah yang menjadi pemimpin kami Tuhan. Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu menjadi nyata. Sebab itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini kepada-Mu. Kalau Engkau sudah memilihkan pemimpin-pemimpin kami di dalam PGPI Kota Kediri ini Tuhan, kami sebagai rekan-rekan pelayanan, biarlah kami mendukung para pemimpin yang sudah Engkau percayakan kepada kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Engkau tetapkan kepada kami melalui wadah ini Tuhan, supaya kami dapat mengerjakannya dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena tanpa Engkau, siapakah yang bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Hanya Engkau yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan melalui pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau berikan, kami menopang, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Engkau memberikan kepada mereka kuasa, otoritas yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga melalui wadah ini, sungguh-sungguh jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan di Kota Kediri ini. Engkau juga melihat banyak jiwa-jiwa yang sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, biarlah melalui wadah yang ada ini Tuhan, Engkau menggerakkan kembali, dan bolehlah mereka kembali datang kepada Tuhan. Sebab itu berilah kepada kami kesatuan hati, kebersamaan, sebagaimana visi melalui firman Tuhan yang Kau berikan pada malam hari ini. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, tetapi kami bersama-sama Tuhan membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, supaya mereka mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, sehingga mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka boleh kembali kepada Tuhan, dan mereka yang belum pernah mendengar siapa Engkau, mereka boleh mendengar, dan mereka boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakailah wadah ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati wadah ini Tuhan, berkatilah kami semua. Karena tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana kalau kami menjadi Yosua, berada di lapangan untuk menjangkau jiwa-jiwa, Engkau juga akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah Bapak Martin, berkatilah seluruh pengurus yang ada, dan berkatilah kami semua. Terpujilah karena nama-Mu, kami menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku firman di dalamnya, dan kami akan membagikan firman ini kepada mereka yang lain. Terpujilah karena nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan berkat firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian dari kepunyaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami saat ini akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Yesus cintamu
tanpa berjumpa wajahmu selalu terbayang-bayang. Sejak ku mengenali diriku, kau bahkan Tuhan. Pagi siang malam sepanjang hari, ku rasakan cintamu mengaliri hatiku yang rindu. Boleh kita mau sama-sama. Yesus cintamu sangat indah. Aku yang paling cintamu sangat Dari anggur yang manis, lay 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 lay, senang hatiku memandangmu. berdua sukacitaku, berdua sukacitaku, berdua sukacitaku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita mau dengarkan sambutan dari Pembina Kota Kediri. Kami persilakan kepada Bapak Lili. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini, maaf saya tadi terlambat sambil lari-lari ketemu sama Pak Indras tadi. Ya, karena tadi ada kegiatan mahasiswa unik dan saya terlibat di dalamnya, jadi acaranya di sana agak molor, akhirnya saya datang ke sini agak terlambat. Tapi puji Tuhan saya tidak terlambat mendapat berkat di tempat ini. Luar biasa teman-teman PGPI yang terus semangat membangun pelayanan ini untuk semakin maju menjadi berkat bagi bangsa, bagi kota kita, terutama kota Kediri. Saya sungguh berharap bahwa PGPI akan menjadi berkat dengan aksi-aksinya ya. Kita akan melihat aksi-aksi daripada teman-teman PGPI yang di kota Kediri sudah masuk 2 tahun ya Pak ya. Kalau PGPI nasional sudah usianya berapa ya? 40 lebih ya. Iya, sudah sangat dewasa dan saya percaya PGPI di kota Kediri juga semakin dewasa menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa di kota Kediri. Apalagi sekarang ini kan masa semakin orang-orang ini kan sudah zaman modern gitu ya. Anak-anak muda terutama mereka sudah beralih daripada dunia rohani kepada dunia gadget. Ya, kalau saya melihat anak saya itu juga kalau disuruh baca Alkitab itu mendingan lihat HP gitu. Nggak tahu dia pegang HP itu baca Alkitab atau lihat yang lainnya ya. Tetapi kita terus mendorong anak-anak muda terutama. Dan saya melihat pengurus PGPI untuk nanti ke depan anak-anak muda ini dikader ya Bapak. Dikader muda-muda ini jadi pengurus PGPI membangun pelayanan. Gereja-gereja Pentakosta apinya semakin menyala. Luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan di kota Kediri, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hati kita. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, terutama di kota Kediri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Lili untuk sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan tentang seputar dari PGPI. Kami persilakan Bapak Denny. Selamat malam, salam damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Amin. Mohon izin saya akan menyampaikan sedikit tentang susunan pengurus dan kegiatan dari PGPI. Dan mohon maaf sebelumnya Bapak Ketua Pak Martin dan Bapak Ibu saudara pengurus semuanya, saya hari ini tidak memakai seragam. Mohon maaf. Saya pakai seragam biar sama dengan pemain musik. Saya tadi datang mungkin dikira pemain musik ya Mas Rudi ya.
Saya juga nggak sengaja pakai baju ini, mohon maaf sebetulnya. Kami sampaikan, jadi PGPI Kota Kediri memang seperti disampaikan oleh Pak Lili, ya. Jadi sudah sekitar 2 tahun nih kita berdiri. Sebenarnya memang sudah lama, sudah dari tahun 79, jadi sekitar 43 tahun ya di nasional dari Kediri, tapi 2 tahun ini kita sudah memulai perintisan kembali. Ya, dimulai juga dari saat ini dengan beberapa kegiatannya, dan tentunya di dalamnya terdiri dari beberapa pengurus. Ya. Nah, ini akan saya sampaikan dan mungkin bisa menjadi perhatian untuk kita semua ya. Yang pertama untuk penasihat dari PGPI Kota Kediri, yaitu Ibu Pendeta Trifosa Supiatun STH SMIS ya, dari GPI Diaspora. Ya, mungkin kalau hadir mungkin bisa berdiri ya, supaya kita bisa menyaksikan Ibu Trifosa. Kemudian Bapak Pendeta Dr. Andes Daniel Gunarso MTH. Kemudian Bapak Dr. Andes Hudiono Ismarwanto BSc STH. Hadir? Mungkin berhalangan. Kemudian Ketua kita setelah ini Bapak Pendeta Martin Setiawan. Bapak Wakil Ketua Bapak Titus Sutirno STH. Sutirno tidak bisa hadir Pak ini karena ada kegiatan hari ini. Kemudian sekretaris saya sendiri, saya Denny Manggiarto. Kemudian Bapak Wakil Sekretaris Bapak Eko Kusminarto. Bendara Ibu Pendeta Silpa Endang Sukatmi Esmis. Kemudian Wakil Bendara Ibu Pendeta Muda Rena Nurwati SPD AUD. Komisi Hukum oleh Mbak Divi Kusumaningrum SHMH. Ini hadir. Kemudian Mbak Alda Risma Yuswanto. Mbak Alda Risma tidak hadir nih. Kemudian Komisi Hubungan Lembaga Pemerintah Ormas dan Orsospol Sadrah Ardian hari ini izin tidak bisa hadir. Komisi Renlitbang Sabatin Wijaya nggak hadir. Immanuel Grace hadir. Kemudian Dendi Putra IR juga tidak hadir. Komisi Pendidikan Bapak Pendeta David Jaya SSE SPD. Bapak David Wijaya hadir. Kemudian Bapak Dr. Andes Sugiarto Slamet MM. Kemudian dari Komisi Organisasi dan Kaderisasi Pak Pendeta Rudi A. Setiawan, Pak Gembala di tempat ini. Komisi Multimedia Andre Kurniawan Alfon, mohon tidak bisa datang. Kemudian Bapak Pendeta Muda Stephen Wibowo. Tidak hadir. Komisi Hubungan Antar Gereja Kak Venus Tahapari juga tidak bisa hadir. Komisi Pemuda dan Remaja Andreas Dwi Setiawan Eskom. Komisi Pria Bapak Pendeta Pembantu Endras David Sandri. Silakan berdiri. Mas Endras. Komisi Wanita Ibu Pendeta Heni Ekowati. Kemudian Mbak Ririt Budi Ningtyas. Komisi Anak oleh Ibu Pendeta Pembantu Febe Yuniati. Dan Ibu Priskila Lili Fatimah. Dan Ibu Pendeta Muda Priska Swarga Dahana. Kemudian Komisi Usaha dan Profesional Bapak Pendeta Pembantu Angga Setiawan juga izin tidak bisa hadir. Kemudian untuk anggota PGPI Kota Kediri ada berjumlah 13 sinode. Ya saudara sekalian, ini tadi sudah kita bagikan untuk masing-masing perwakilan dari gereja. Kita bagikan anggota dari PGPI gereja yang ada di Kota Kediri, baik di Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota maupun Kecamatan Mojoroto. Sebenarnya itu ada Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, GPPI, Gereja Pusat Pantekosta Indonesia, Gereja Betel Indonesia, GPI, Gereja Betani Indonesia, Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, Gereja Penyebaran Injil Immanuel, Gereja Pantekosta Indonesia, Gereja Gerakan Pantekosta, Gereja Tuhan di Indonesia, Gereja Betel Tabernakel, Gereja Pantekosta Tabernakel, dan Gereja Sidang Jemaat Pantekosta di Indonesia.
Dan anggota PGPI Kota Kediri berjumlah 30 gereja, yaitu 17 gereja ada di Kecamatan Kota, 10 gereja di Kecamatan Pesantren, dan 3 gereja di Kecamatan Mojoroto. Dan PGPI Kota Kediri sudah terdaftar di Kesbangpol Linmas yang ada di Kota Kediri pada tanggal 20 Mei 2021 dan sudah melaksanakan rakerkot pada tanggal 31 Mei tahun kemarin 2021 di GBPI ya, di Jalan Brawijaya 27 yang dihadiri oleh dua orang pengurus PGPI Jatim dan Pembimas Kristen Kota Kediri, Bapak Lili ya, waktu itu. Nah, kemudian hasil rakerkot PGPI Kota Kediri waktu itu memperkenalkan PGPI Kota Kediri dan menjalin hubungan dengan pemerintah kota setempat, mengadakan silaturahmi dengan gereja-gereja anggota PGPI Kota Kediri dan mengadakan ibadah bersama Natal, Paskah, dan Hari Pantekosta. Dan kegiatan sudah berjalan itu pada tanggal 4 April 2022 bertempat di GBPI Jalan Brawijaya diadakan rapat pengurus ya, mengagendakan seperti hari ini, yaitu diadakan setiap 3 bulan sekali rutin diadakan ibadah bersama PGPI yang diawali dengan ibadah Hari Raya Pantekosta pada bulan Juli kemarin. Ya. Waktu itu dihadiri oleh penasihat, pengurus inti dan komisi-komisi. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 bertempat di GPT Kristus Pengasih. Kegiatannya rapat persiapan Hari Pentakosta dihadiri penasihat, pengurus, dan panitia KKR. Kemudian di tanggal 13 Juni 2022 bertempat di GBPI Jalan Brawijaya ibadah KKR Hari Raya Pentakosta dihadiri oleh waktu itu utusan Kapolres Kota Kediri, Ketua Bamak Kota Kediri, Pembimas Kristen Kota Kediri, penasihat dan pengurus PGPI daerah, dan dihadiri oleh 150 orang yang terdiri dari 15 gereja. Dan dilayani waktu itu oleh Ketua PGI Provinsi yaitu Pendeta Dr. Charles Simamora MA MTH. Demikian Bapak Ibu Saudara semuanya yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan laporan tentang Raker Prof pada bulan ini yang sudah dilaksanakan. Kami persilakan pada Bapak Eko untuk menyampaikan laporannya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini melakukan ibadah dan sekaligus pertemuan PGPI yang ada di Kota Kediri. Dan biarlah hal ini terus kita akan lakukan secara rutin sehingga kegiatan ini dan terus kiranya akan berlanjut. Sehingga kita akan memiliki satu konsolidasi ke dalam, benar-benar PGPI kiranya boleh hadir dan kiranya menjadi berkat, khususnya umat Tuhan yang ada di Kota Kediri. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya akan melaporkan hasil Raker Prop yang kemarin diselenggarakan tanggal 6 dan 7 September 2022 yang mengambil tempat di Hotel Selekta, Batu, Jawa Timur. Berdasarkan kesepakatan kemarin dibahas dibagi tiga, yaitu ada komisi organisasi, kemudian komisi program kerja, dan juga komisi keuangan. Saya bacakan hasil komisi organisasi. PGPI Jawa Timur melakukan sosialisasi ke sinode-sinode anggota PGPI tentang keberadaan PGPI Kabupaten Kota sehingga dapat bekerja dan mendukung sebagai organisasi aras gereja nasional. PGPI Pusat agar membuat visi misi PGPI sehingga dapat dilaksanakan sampai ke kabupaten kota. Kemudian PGPI Jawa Timur akan mengadakan musyawarah provinsi pada bulan Maret 2023. Itu adalah keputusan dari komisi organisasi.
Kemudian dari Komisi Program Kerja, yang pertama untuk ibadah Hari Raya Pentakosta, kemudian Hari HUT PGPI diselenggarakan oleh PGPI Jawa Timur. Untuk ibadah Natal dan Paskah diselenggarakan oleh PGPI Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Dan yang ketiga, diharapkan agar masing-masing pengurus PGPI Kabupaten Kota dapat mengadakan ibadah fellowship bersama dengan hamba-hamba Tuhan sinode anggota PGPI di daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nama Tuhan, kemarin itu memang disarankan kita yang beraliran karismatik atau Pantekosta, yaitu ada hari raya Natal, hari raya Paskah, dan hari raya Pentakosta. Seperti nanti kiranya hal ini juga kita akan bisa rayakan untuk menjadi satu kegiatan kita bersama. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian dari Komisi Keuangan, sumber-sumber pemasukan, yang pertama dari sinode, kemudian pengurus daerah tingkat 1 provinsi ke PGPI provinsi, dan pengurus wilayah tingkat kabupaten kota ke PGPI kabupaten dan kota. Artinya ini dari sinode juga dari pengurus-pengurus, maksudnya dari anggota itu bisa nanti memberikan iurannya kepada PGPI kota dan kabupaten yang ada. Kemudian dari PGPI kota juga bisa memberikan satu iurannya kepada PGPI di Jawa Timur. Kemudian yang kedua yaitu berasal dari sumber keuangan dari persembahan kasih setiap ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu dari usaha-usaha yang otomatis tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kelima juga kita akan mengadakan pengajuan baik melalui pemerintah yang ada nanti dengan proposal atau dana hibah yang ada. Dan yang kelima dari donatur yang ada. Yaitu prinsipnya kemarin disepakati karena Rakerprop ini mendesak waktunya dengan nanti diadakan Muskerprop, makanya untuk program-program yang ada ini tidak terlalu kita mencanangkan program, tapi melanjutkan program-program yang ada. Karena di bulan Maret tahun 2023 akan diadakan yaitu Musprop yang mengambil tempat di Surabaya. Puji nama Tuhan, itu Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu laporan kami dari hasil Rakerprop yang diselenggarakan kemarin tanggal 6 sampai 7 yang mengambil tempat di Hotel Selekta, Batu, Jawa Timur. Demikian laporan kami. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih banyak Bapak. Berikutnya kita akan mendengarkan informasi tentang hasil Rakernas yang telah dilaksanakan. Kami persilakan kepada Wakil Ketua PGPI Kota Kediri, Bapak Titus. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Titus, namun Pak Titusnya tadi WA saya, maaf tidak bisa hadir karena masih ada tugas di sekolah, ya tugas mendadak, jadi tidak bisa hadir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang terakhir adalah penyampaian hasil Rakernas. Saya sudah umumkan di WA Group bahwa Bapak Pendeta Epsan sebagai penasehat PGP Jatim, beliau akan hadir dan beliau akan menyampaikan hasil dari Rakernas. Namun tadi sore jam 4 beliau telepon saya, beliau katakan beliau ada di Surabaya, beliau katakan beliau tidak bisa hadir. Dan beliau sampaikan salam kepada Bapak Ibu semua dan mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan beliau hanya menyampaikan 3 hal
yang pertama ya hasil dari Rakernas. Yang pertama adalah persiapan Mubes 2023 ya. Tadi sudah disampaikan dari sekretaris bahwa Jawa Timur akan mengadakan Musprov ya, musyawarah provinsi. Musyawarah provinsi akan diadakan bulan Maret. Setelah musyawarah provinsi, maka diadakan musyawarah besar PGPI yang akan diadakan di Jawa Timur, akan diadakan di Pulau Bali, ya. Dan dalam ini Bapak Pendeta Epsan sampaikan rencana PGPI ini akan mengundang Presiden, ya, Joko Widodo bisa hadir. Dan hasil Rakernas kemarin, ya bersyukur PGPI sudah mulai dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga ada 2 gubernur yang hadir, ya. Dan dari apa itu ya, Natalia Grace, ya, Natalia Grace itu dia hadir juga, ya, dari apa itu PSI, ya, dari PSI, ya, beliau hadir. Nah, lalu selain musyawarah besar, yang kedua adalah penguatan ke pemerintah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Pendeta Epsan sampaikan bahwa selama ini yang diperhatikan oleh pemerintah itu adalah PGI, ya, Persatuan Gereja Indonesia. Tetapi setelah Rakernas kemarin, akhirnya PGPI diperhitungkan. Jadi 2 aras ini diperhitungkan, ya. Selama ini PGI, dan setelah Rakernas kemarin hasilnya bahwa PGPI juga diperhitungkan dan ini akan menguat kepada pemerintah, ya. Nah, dalam hal bantuan memang ada dana dari pemerintah, namun dalam hal ini biasa yang dapat PGI. Tetapi setelah PGPI mengadakan Rakernas, maka ini menjadi gantian. Misalkan tahun ini PGI, tahun depan PGPI. Jadi memang pemerintah sudah mengalokasikan dana BOTI, ya. BOTI itu untuk semua agama, ya. Jadi bukan hanya untuk saudara kita Muslim aja, yang tidak, ya, tetapi BOTI itu memang bantuan operasional tempat ibadah. Namun dalam hal ini yang selalu mendapat adalah PGI. Tetapi dari hasil Rakernas akhirnya PGPI diperhitungkan, ya. Jadi kita bersyukur. Dan tadi sore setelah saya terima telepon dari Pak Epsan, saya sampaikan kepada beliau, kita bangga, kita bersyukur, sebab kalau di pusat sudah diperhatikan, maka itu akan turun ke bawah. Amin Bapak Ibu, ya. Kalau di pusat sudah diperhatikan pasti, ya. Satu contoh, ini cuma satu contoh saja, di daerah dia sudah menyampaikan kepada gubernur, dan akhirnya ketika kami Kota Kediri mengurus ke Bakesbang, itu tidak ada kesulitan karena dari provinsi sudah disampaikan. Jadi dari provinsi sudah menyampaikan informasi ke kota dan kabupaten, sehingga kami ketika mengurus itu pun tidak dipersulit, ya, dan bersyukur, ya. Jadi dalam hal ini kita bersyukur, kita berterima kasih, dan ada sukacita tentunya di dalam kehidupan kita semua bahwa aras PGPI, aras nasional ini sudah mulai diperhitungkan oleh pemerintah, ya. Itu ya Bapak Ibu, jadi ada 3 hal. Yang pertama persiapan Mubes, yang kedua adalah pendekatan kepada pemerintah, dan yang ketiga adalah tentang PGPI dan PGI, ya. Jadi ini sudah PGPI ini sudah diperhitungkan. Jadi gereja-gereja Pantai Kosta, ya, aras PGPI sudah diperhitungkan, dan kita terus berdoa supaya dari pusat, daerah, dan kota kabupaten bisa sinkron dan
visi misi itu boleh terlaksana. Ya, itu saja pesan dari penasehat PGPI Jawa Timur, Bapak Pendeta Epsan. Beliau sekali lagi katakan minta maaf, beliau tidak bisa hadir, dan beliau katakan salam kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, acara ibadah bersama malam hari ini sudah selesai dan sebentar kita akan akhiri. Kita berdoa ya. Jadi memang ketika kita rapat, kegiatan kita adalah 3 bulan sekali. Dan kenapa kita adakan di malam hari? Karena kalau pagi anggota kita ini bukan pendeta semua. Ya, seperti tadi sekretaris 1 ya menyampaikan, terus sekretaris 2 juga menyampaikan, beliau adalah orang-orang kerja. Ya, bukannya full timer. Jadi kegiatan PGPI kenapa diadakannya sore hari atau malam hari? Karena pengurus atau anggota itu bukan full timer semua, ya. Jadi kita adalah aktivis gereja dan kita punya waktu malam hari, sehingga persekutuan ibadah bersama kita lakukan pada malam hari, ya. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Tuhan memberkati, ya. Kalau Bapak Ibu Gembala memang tidak bisa hadir, Bapak Ibu Gembala bisa mengutus wakilnya, dan saya melihat malam hari ini juga ada beberapa utusan yang sudah dikirim, ya. Sebelum saya akhiri, saya ingat ada pesan juga dari Ketua Bamak Kota Kediri, Bapak Pendeta Filipus Suwarno. Kemarin saya sudah silaturahmi, sudah koordinasi, dan malam hari ini beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita karena Bapak Pendeta Filipus Suwarno bersama dengan Bapak Pendeta Esron bersama dengan Bapak James Pane malam hari ini berangkat ke Banyuwangi untuk mengadakan rapat kerja daerah Bamak Jawa Timur, ya. Kita doakan supaya nanti perjalanan mereka selamat dan mereka bisa mengikuti musyawarah daerah dengan kekuatan daripada Tuhan, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Satu lagi ya, kalau tadi saya sampaikan dulu Pak. Tadi saya sampaikan bahwa kegiatan kita 3 bulan sekali. Mungkin ini belum tentu ini yang terakhir, ya. Kalau misalkan nanti pengurus tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan kumpul lalu mengadakan Natal, maka nanti informasi akan disampaikan. Tetapi kalau misalkan tidak ada informasi, berarti malam hari ini adalah kegiatan kita terakhir di tahun 2022 dan nanti akan kembali lagi di tahun 2023, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku. Daniel Gunarso bisa tutup doa.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang kami layani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Telah Engkau pimpin acara ibadah PGPI Kota Kediri, kiranya Tuhan senantiasa akan membawa gereja-gereja aliran Pantekosta ini untuk lebih mengembangkan pekerjaan-Mu di Kota Kediri ini. Tuhan memberkati para pengurus dan juga Tuhan memberkati pembimas Kota Kediri yang telah mendampingi dan membimbing PGPI, sehingga dengan demikian kami dapat melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dan Tuhan memberkati semua orang yang ambil bagian di dalamnya. Bahkan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya juga Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan Immanuel dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini. Amin. Sebelumnya saya persilakan Bapak Rudi Aprilis untuk berdoa hidangan yang ada di depan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kalau kami boleh saat ini mendengarkan pembenaran firman Tuhan sebagai kelengkapan rohani kami ya Tuhan. Sebentar kami akan menikmati hidangan jasmani ya Tuhan dan memberkati tangan-tangan yang sudah mengerjakan, lipat kali gandakan apa yang telah mereka kerjakan. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberkati setiap makanan dan minuman yang akan kami makan ya Tuhan Yesus dan akan kami nikmati. Biarlah menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang membutuhkan, seperti juga Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur dan kami mau terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kami mau menikmati berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak-Bapak, untuk hamba Tuhan sudah dipersiapkan di sebelah kiri, nanti ada yang memandu bagi jemaat. Silahkan langsung menikmati berkat Tuhan yang kami sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon untuk pengurus PGPI sebelumnya kita mau foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kepada seluruh pengurus PGPI Kota Kediri dan juga penasehat, minta tolong tim multimedia. Berjumpa wajahmu selalu terbayang-bayang. Sejak ku mengenali hidupku, kau bahkan Tuhan. Pagi siang malam sepanjang hari ku rasakan cintamu mengaliri hatiku yang rindu. Yesus, cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Lai 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 lai, senang hatiku memandangku. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Berjumpa wajahmu selalu terbayang-bayang. Sejak ku melihat di hidupku, kau bahkan Tuhan yang goyang alwin. Pagi siang malam sepanjang hari rasakan
mengena di hidupku, Kau bahkan Tuhan. Pagi siang malam sepanjang hari ku rasakan cintamu mengalir hatiku yang rindu. Yesus cintamu goyang, senang hatiku memandangmu, berdua sukacitamu. Yesus cintamu sangat nikmat. Oh, lai 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 lai, hatiku memandangmu, berdua sukacitamu, berdua sukacitamu, berdua sukacitamu. Foto.